Selamat pagi anak-anak. Nah, gimana kabarnya hari ini? Wah, bagus. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah. Sebelum kita belajar terlebih dahulu, kita berdoa, yaitu dipimpin oleh ketua kelas. Pimpin Wahyu. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa di sini yang tidak hadir, Komisaris? Oh, hadir semua ya? Oke, baik. Sebelum Ibu masuk pada mengenai materi kita hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi pengertian dari 3 hukum Newton. Yang kedua, siswa mampu menerapkan konsep-konsep dasar dalam hukum Newton. Yang ketiga, siswa mampu mendemonstrasikan contoh-contoh hukum-hukum Newton yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan media. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan tentang sifat kelembaban atau inersia benda, hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda, gaya aksi-reaksi, dan gaya gesek melalui diskusi. Yang kelima, siswa mampu melakukan percobaan hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton dengan menggunakan alat peraga sederhana. Yang keenam, siswa mampu menghitung percepatan benda dalam sistem yang terletak pada bidang miring, bidang datar, gaya gesek statik, dan kinetik. Yang ketujuh, siswa mampu melakukan percobaan yang menyelidiki hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus dengan menggunakan virtual laboratorium atau PET. Yang kesembilan, siswa mampu melukiskan diagram antara hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus suatu benda yang telah dilakukan menggunakan virtual laboratorium PET. Yang 10, siswa mampu mempresentasikan hasil percobaan virtual laboratorium PET hukum Newton. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai tentang hukum Newton. Hukum Newton. Nah, yang dimana hukum Newton ini kan berkaitan erat dengan gaya. Nah, minggu lalu kan kita sudah mempelajari mengenai gaya. Siapa di sini yang masih ingat apa itu gaya? Ya, betul. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Baiklah, hukum Newton ini kan berkaitan erat dengan gaya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu gaya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam. Nah, misalkan Ibu akan mencontohkan sebuah fenomena yang dimana misalnya ketika kita dalam keadaan mobil, nah tetapi mobilnya itu dalam keadaan diam dan tiba-tiba mobilnya itu digas gitu secara cepat. Apa yang terjadi pada tubuh kalian? Nah, siapa yang bisa menjawab? Ya, betul, yang dikatakan oleh Putri. Nah, tubuh kita itu akan terasa terdorong ke belakang ketika mobil itu digas secara cepat. Nah, mengapa bisa seperti itu? Kita akan menjawab pertanyaan itu pada materi hukum Newton ini. Baiklah, sekian ilustrasi dari Ibu, semoga anak-anak dapat mengerti. Setelah Ibu akan menjelaskan materi singkat tentang hukum Newton, yang dimana hukum 1 Newton atau sigma F sama dengan 0, yang dimana bunyinya itu jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang mula-mula diam akan diam. Nah, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan sepanjang garis lurus. Nah, sedangkan hukum 2 Newton atau sigma F sama dengan M dikali A atau massa dikali percepatan. Nah, yang dimana percepatan itu adalah A yang dihasilkan resultan gaya atau sigma F yang bekerja pada suatu benda sebanding dan searah dengan resultan gaya benda tersebut. Nah, sedangkan bunyi hukum 3 Newton
hukum 3 Newton atau sigma F aksi sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Nah, yang dimana bunyi hukum 3 Newton ini adalah setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya yang berlawanan. Suatu garis kerja yang berlawanan arah dan bekerja pada dua benda yang berlawanan. Nah, baiklah anak-anak, Ibu sudah menjelaskan materi singkat tentang hukum Newton ini, dan semoga kalian bisa melaksanakan virtual laboratorium PET hukum Newton ini. Baiklah anak-anak, coba kalian buat menjadi 2 kelompok dengan beranggotakan 5 orang dalam satu kelompok. Nah, setelah tersusun kelompoknya, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang percobaan virtual laboratorium atau PET dengan materi hukum Newton tentang gerak. Bisa kita lihat video tayangan berikut. Kemudian kita pilih ya. Kita pilih percepatan. Nah, kemudian kita pilih centang yang akan kita munculkan, yakni yang pertama adalah gaya, kemudian yang kedua adalah jumlah gaya, kemudian yang ketiga ada nilainya, kemudian masanya, dan percepatannya. Kemudian untuk gaya geseknya 0 ya, kita hilangkan, maka kita geser menjadi tidak ada. Nah, selanjutnya ya, untuk kegiatan yang pertama itu adalah kita merubah gaya ya dengan massa yang tetap. Nah, untuk kegiatan yang pertama massanya tetap, yakni berapa? 200. Nah, kemudian kita ubah gayanya. Yang pertama adalah 50. Nah, kita lihat percepatannya berapa, nanti ditulis di tabel hasil pengamatan. Kemudian misalkan 100. Nah, maka kita geser aja. Nanti percepatannya berapa? Nah, nanti sampai gayanya itu 250. Kita lihat ya, dengan massa yang tetap, maka dengan gaya yang terus berubah ya, semakin besar, gaya yang semakin besar, maka percepatannya bagaimana? Akan semakin besar atau semakin kecil? Nanti kalian tulis di hasil percobaan dan menjawab pertanyaan diskusi. Ini untuk kegiatan yang pertama ya, paham ya? Untuk kegiatan yang kedua, nah kalian gayanya tetap, jadi gayanya yang tetap. Kalau tadi yang kegiatan 1 itu adalah massanya yang tetap. Nah, untuk kegiatan yang kedua ini kita pengen mengetahui pengaruh massa terhadap percepatan. Yang pertama, misalkan massanya 50 dengan gaya yang tetap yakni 50, maka percepatannya berapa? Nah, coba misalkan kalau 100 ya, nanti percepatannya berapa? Nah, nanti kalau 150 gimana ya? Nah, kalian juga boleh memilih massanya apakah 200 ya, dan menulis sini ya. Nah, ini boleh di sini. Ini anak ini ya, atau ini, atau ember yang berisi air ya. Jadi untuk kegiatan yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh gaya terhadap percepatan. Kegiatan yang kedua untuk mengetahui pengaruh massa terhadap percepatan. Paham ya anak-anakku? Silahkan dilakukan secara berkelompok. Baiklah anak-anak, setelah kita menonton video tayangan virtual laboratorium atau PET tadi,
Nah, pasti kalian sudah mengerti kan gimana cara melakukan percobaan virtual laboratorium atau PET tentang hukum Newton tentang gerak. Nah, dimana di sini Ibu akan membagikan LKPD, yang dimana di LKPD ini ada pun prosedur kerja agar kalian paham tentang melakukan percobaan virtual laboratorium atau PET. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengisi tabel 1 dan tabel 2, yang dimana menentukan gaya, massa benda, dan percepatan dari percobaan virtual laboratorium PET tadi. Nah, setelah itu kita dapat merangkum apa sih kesimpulan dari hasil percobaan virtual laboratorium PET tadi. Nah, jika anak-anak tidak paham, boleh bertanya kembali kepada Ibu. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD ini ke setiap kelompok. Tolong dibagikan ya nak, kepada setiap kelompok tersebut. Bagaimana anak-anak? Ada yang kebingungan tentang percobaan virtual laboratorium PET-nya itu? Oke, berarti semua paham ya? Nah, Ibu tunggu ya sekitar 5 menit. Setelah itu kalian mengisi data-data yang di LKPD itu. Setelah mengisi, kalian mengumpulkan LKPD itu ke depan. Cukup setiap kelompok aja perwakilan mengumpulkan ke depan ya. Baiklah, semua sudah mengumpul LKPD-nya ke depan. Nah, di mana Ibu sudah membaca hasil dari percobaan setiap kelompok, yang dimana semua hasil percobaannya itu sangat bagus. Tetapi Ibu akan memilih salah satu hasil percobaan yang lebih bagus lagi menurut Ibu. Baiklah anak-anak, pada kegiatan pertama tadi kita dapat mengetahui pengaruh gaya pada percepatan, sedangkan pada kegiatan kedua kita dapat mengetahui pengaruh massa pada percepatan. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari hasil percobaan yang telah kita lakukan, di mana gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan yang menggerakkan atau mengubah benda. Contohnya, seorang yang mendorong kulkas atau balok pada percobaan yang telah kita lakukan tersebut. Nah, di mana adapun tarikan ataupun dorongan disebut dengan gaya dan tentunya akan memiliki percepatan. Percepatan yang dimiliki oleh benda tersebut mempunyai hubungan prinsip hukum Newton, yang dimana tentang gerak khususnya hukum 2 Newton. Nah, selanjutnya percepatan yang dihasilkan oleh suatu resultan gaya yang bekerja pada suatu benda akan sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda, yang dimana seperti kita ketahui bahwa A sama dengan F per M atau F sama dengan M dikali A. Nah, dimana apabila kita menarik massa yang kecil akan lebih mudah daripada benda yang bermassa besar. Baiklah anak-anak, Ibu mengapresiasi percobaan yang telah dilakukan oleh kelompok 1, yang dimana hasil percobaan itu sangat bagus, aktif dan sopan dalam percobaan yang telah dilakukannya tadi, dan dimana kesimpulan dari percobaan kelompok 1 itu sangat bagus, dan Ibu sangat mengapresiasi kelompok 1. Beri aplaus. Nah, dimana Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yang dimana mengenai hukum Newton ini agar kalian paham tentang materi hukum Newton tersebut. Nah, tolong buka buku halaman 45, di mana di situ ada soal pilihan ganda dan esai. Nah, tolong dikerjakan ya anak-anak dan dikumpulkan minggu depan. Baiklah anak-anak, untuk mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan tadi ataupun PR yang Ibu berikan tadi, setelah pulang sekolah anak-anak sekalian, tolong dibaca bukunya dan dipahami materi tentang hukum Newton agar dapat mengerjakan PR-nya dengan baik. Baiklah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini tentang materi hukum Newton tentang gerak. Semoga anak-anak dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas pimpin doa kita, nak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan selamat siang dan salam sehat. Jangan lupa jaga kesehatannya dengan menggunakan protokol kesehatan.